beraktivitas di pagi hari sampai sore hari dan di mana nikmat Allah. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya hari waktu, maka fungsi mulai kita kemudian bangun dari pagi sampai kemudian tidur kembali tidak boleh lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah tugas manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beriman. Bisa memimpin bagi lingkungan sendiri, bisa memimpin bagi keluarga sendiri, dan juga bisa memimpin bagi negara. Bagi sebagai khalifatullah, tugasnya adalah memelihara alam semesta. Memelihara alam semesta diantaranya adalah bagaimana kemudian ketika kita zamanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi kepala rumah tangga, dia adalah fungsi manusia kebaikan. Maka golongan yang pertama, zalimun li nafsihi, ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan yang paling pertama. Ulama mengatakan atau mufasir mengatakan kenapa kemudian zalimun li nafsihi, orang yang zalim ini ditempatkan pertama kali atau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali karena golongan ini menempati golongan yang mayoritas paling banyak di antara, lebih keras daripada batu. Batu saja ketika kemudian ada air dijatuhkan oleh yang namanya kebencian, oleh yang namanya rasa cinta semacam itu. Maka jangan sampai di antara kita memiliki yang namanya qalbun mayyitun. Yang kedua, yang disebut dengan qalbun mayyitun. Hati yang sakit adalah mereka yang ada di dalam dirinya penyakit-penyakit hati. Ya, penyakit-penyakit hati. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lisan na'rifu." Saduqul lisan, hati yang lurus, hati orang lain. Maka ada dua hal itu Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang disebut dengan hasad, ada yang disebut dengan ghibah. Apa itu hasad? Hasad itu adalah seseorang yang memiliki sikap iri, dengki kepada orang lain dan bermaksud mengambil kebahagiaan dari orang lain. Bagaimana mengambil kebahagiaan dari orang lain? Dengan cara menebarkan kebencian, dengan cara menebarkan fitnah kepada orang lain. Maka sejatinya orang yang memiliki hasad berusaha untuk mengambil kebahagiaan dari orang lain. Itu yang disebut dengan hasad.